Kemeriahan Idul Fitri ternyata tidak hanya terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan maupun toko-toko kue yang ada di kota-kota besar. Berkah Ramadan juga terlihat di sejumlah pertokoan baju dan sepatu di kabupaten kota di Sumatera Barat. Seperti di salah satu toko sepatu yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Di toko ini terdapat aneka sepatu yang memiliki kualitas terbaik di wilayah Sumatera Barat. Momen menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah menjadi momen peningkatan pendapatan para pedagang. Permintaan terhadap pembelian sepatu meningkat hingga 60%. Permintaan terhadap sepatu ini banyak didominasi dari para perantau yang memang sudah lama mengenal kualitas dari sepatu di toko ini. Ada peningkatan Pak, dari 2 tahun COVID ini Pak, hari ini agak lebih baik. Karena orang udah pulang kampung, yang kedua sekolah udah rutin itu Pak. Itu kita punya IG Pak, jadi ada online itu pengiriman barang banyak Pak. Ada Indonesia lah, ke Jakarta, Surabaya, Sulawesi, banyak kirim IG. Lebih dari 60% ada Pak peningkatan dari tahun depan itu, 60% Pak. Sekarang ada seperti Kikes itu Pak, Kikes, kemudian ada lagi sepatu kantoran. Tapi banyak sepatu yang kayak tebal tuh Pak, kaki tebal itu. Yang kita belum mengangkat harganya lebih tinggi belum lagi Pak, tetapi karena menganggap konsumen. Tapi walaupun bahan naik semuanya, tapi harganya bertahan di 400-an Pak, 400 ribu ya. Jadi kita kunci cinta produk lokal tuh harusnya disosialkan Pak. Artinya kalau negara lain kan cinta produk lokal itu betul-betul lokal dibeli. Sekarang kan tahun ini agak kurang promosi dari negara, apakah masa Covid saya nggak tahu. Tapi biasanya aku tiap bulan ada ngasih ide, kasih promosi, ada undangan kantor. Tapi saya kopi ini sangat jarang sekali. Jadi hari ini saya senang Bapak datang ke TPRI bahwa promosi itu harus dikuatkan. Jadi sekarang yang menolong kita adalah IG. Karena dengan online itu ada menolong. Tapi ke depan kalau sekolah ini buka rutin lagi kantoran, itu insya Allah kita bisa bangkit lagi. Kita yakin Pak. Karena hari ini pelanggan kita kan banyak yang dari luar Pak. Karena mutu kita jaga, barang garansi itu lagi agak ramai orang, cukup ramai Pak. Umumnya Sumatera Barat kalau orang dari Jakarta, orang Padang kan banyak rantau ke Flores. Dari Flores, Surabaya itu banyak Pak. Jadi orang-orang Pariaman ini kan banyak perantau. Dia tahu bahwa Yusani bikin sepatu bagus, murah, nah itu banyak konsumen dari situ. Sekarang yang aktif lagi itu Pak Batu Sangkar, Solo, Padang, Pariaman. Ini kan juga Alu Pariaman juga namanya. Tapi ke luar kota agak kurang sekarang karena ini masa Covid itu sangat susah rasanya Pak. Kadang-kadang di perjalanan ada lagi vaksin gitu kan. Nah, terhalang gitu. Insya Allah kalau vaksin ada lagi Covid, kita bisa bangkit lagi ke Kalimantan kayaknya Pak. Saya coba terobos Kalimantan sama Batam. Survei random baru, tapi insya Allah bisa dapat langganan di situ. Batam sama Kalimantan. Belum. Cuma dulu pernah, tapi kan sekarang coba mengeksiskan lagi Pak. Sejumlah masyarakat pembeli mengaku memilih untuk berbelanja di toko sepatu ini dikarenakan kualitasnya yang diberikan sangat baik dan bagus. Bahkan sepatu yang ditawarkan juga bervariasi, sehingga mereka merasa puas. Salah seorang pengunjung dari luar Sumatera Barat mengaku jika penjualan sepatu di toko ini memang sudah dikenalnya sejak lama. Brand yang dimiliki bahkan tidak kalah jika dibandingkan dengan merek-merek sepatu lainnya di Sumatera Barat. Saya memilih sepatu dari produk Yosani. Pertama, Yosani adalah dia harus kualitas yang diprioritaskan, bukan bentuk dan modelnya itu betul-betul bersaing. Jadi Bandung dari mana-mana. Tapi setelah saya melihat kontribusi dan pemikiran Yosani untuk mengembangkan sepatu di Sumatera Barat sangat baik. Sehingga saya dari Sulawesi ini Pak. Ya dari Sulawesi Tenggara. Tapi kenapa saya memilih sepatu dari Yosani? Karena produk Yosani adalah produk yang sangat baik. Walaupun di Pariaman ya jauh dari Sulawesi, tetapi sangat baik produk yang dibuat Yosani. Kenapa? Kualitasnya itu yang diutamakan. Kualitasnya. Harga wah. Cek. Sudah berapa lama Pak berlangganan dengan Yosani? Saya berlangganan dari sepatu yang saya ini ya.
langganan saya dari 2015. Dari 2015 saya baca, saya mampir. Kebetulan saya juga sebagai pengacara. Saya waktu itu dari Pasaman Barat, saya ada toko sepatu Yosani. Jangan hanya membaca toko, mari coba kita lihat. Ternyata beberapa pasang saya sudah beli dari toko Yosani. Inilah sampai sekarang. Ini sepatu yang saya pakai ini dari 2016 ya kalau tidak salah, 2016 sampai gini masih awet. Ini yang saya lihat. Jadi Bapak kenal dengan nama Yosani itu tidak lama? Saya kenal dengan nama Yosani pertama istri saya orang Pariaman, Pak. Nah, istri saya orang Pariaman dari Karnaut, Talu Karnawam. Jadi orang cerita-cerita di pantai katanya ada toko sepatu yang ternama dan terkenal, tidak kalah saing dengan produk-produk luar, baik Indonesia sendiri, nasional maupun internasional sendiri. Kenapa demikian? Saya buktikan. Setelah saya buktikan apa yang disampaikan oleh orang itu bukan cerita, tapi fakta nyata yang saya lihat. Dengan produk itu, untuk apa kita bangga dengan produk luar negeri? Ada Yosani kok. Itu yang perlu kita bangga, bahwa untuk apa kita bangga dengan produk luar negeri. Kita sudah bangga dengan China, kita sudah bangga dengan Amerika, kita bangga dengan Italia. Ada Yosani kok. Ini fakta yang saya ceritakan. Ini sekarang saya masih pakai sepatunya ini, Pak. Saya tidak bisa berbicara di luar konteks pembuktian dari segala sesuatu. Masukan saya ke toko Yosani, produk-produk yang dibuat itu mohon dipertahankan, bila perlu kualitasnya dijaga. Ya, jadi untuk regenerasi ke depan, mungkin untuk anak cucu daripada Pak Yosani sendiri bisa mengembangkan dari itu, jangan sampai hilang nama. Pertama-tama itu kepercayaan dari masyarakat. Karena Yosani, produk Yosani bukan hanya sampai di Pariaman saja, Pak, sampai ke Sulawesi, Pak, Kalimantan mungkin bisa saja ke daerah Papua bisa saja. Karena nama itu, Pak, nama itu tidak bisa terbayarkan, Pak. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan bagi setiap muslim, terlebih dalam menjalankan puasa. Idul Fitri dimaknai dengan introspeksi, saling memaafkan, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaknai Idul Fitri ada baiknya tidak secara berlebihan, baik dalam mengkonsumsi makanan meski sudah tidak berpuasa, maupun dalam menjaga setiap tutur kata dan perbuatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.